Tahukah kamu, nyaris tidak ada orang yang tahu bagaimana Bayah terbentuk. Karena menurut keterangan beberapa tokoh, siapapun tidak diperkenankan untuk mengetahui siapa pendiri Bayah. Tapi, pada dasarnya, siapapun boleh mengetahui bagaimana Bayah dan apa yang terjadi di Bayah. Akan tetapi, untuk mengetahui siapa pendiri Bayah, itu merupakan suatu hal yang sangat dilarang, bahkan tabu hukumnya bagi siapapun yang berniat membuka tabir Bayah yang sebenarnya. Namun, ada beberapa bukti fisik yang sampai saat ini masih tetap dilestarikan dan dirawat keutuhannya. Bukti fisik tersebut adalah berupa sebuah gong berwarna emas lengkap dengan pemukul dan beberapa alat ritual lainnya. Peralatan ini akan ditabuh atau dipukul dalam suatu upacara adat ritual setiap bulan purnama, tepatnya tiap malam 14 bulan Hijriah. Konon katanya suara gemanya terdengar sampai ke Handoyan, suatu daerah yang terletak di Kabupaten Pandeglang, di mana Handoyan ini merupakan cikal bakal tempat berpindahnya orang Bayah di masa yang akan datang. Ada fakta menarik lainnya, Bayah ini merupakan wilayah kesepuhan, layaknya seperti wilayah lainnya di Banten. Kesepuhan ini adalah semacam struktur organisasi pemerintahan yang merupakan organisasi terbesar pada suatu wilayah. Kesepuhan Bayah memiliki beberapa sub kesepuhan, diantaranya Kesepuhan Cicaruicu, Kesepuhan Ciherang, dan Kesepuhan Citorek. Tapi, mengapa wilayah Kesepuhan Bayah tidak diperkenalkan kepada khalayak ramai? Menurut beberapa tokoh masyarakat, Kesepuhan Bayah memang sengaja tidak diekspos dengan alasan amanah dari para sesepuhnya. Wilayah Kesepuhan Bayah sangat tinggi nilainya dan tidak akan dikomersialkan seperti kesepuhan-kesepuhan lainnya di Banten. Nanti suatu saat kita akan tahu kenapa hal ini dilarang. Sedikit sejarah Bayah. Bayah terkenal dengan salah satu tempat penambangan batubara pada zaman sebelum kemerdekaan. Untuk mengangkut batubara ini, pada zaman penjajahan Jepang dibangun jalan kereta api dari Saketi ke Bayah yang berjarak sekitar 90 km. Pembangunan jalan kereta ini konon mengorbankan jiwa sekitar 93.000 orang Romusa. Di Bayah juga pernah tinggal salah satu seorang tokoh pemikir Republik, yaitu Tan Malaka, yang menyamar dengan nama Ilyas Hussein dan berperan besar dalam membantu para Romusa. Dalam sejarah juga tercatat, Soekarno pernah berkunjung ke Bayah pada tahun 1944 untuk menyampaikan pidato dengan berapi-api membakar semangat para Romusa untuk membantu Jepang sebagai saudara tua yang tengah menghadapi sekutu. Kala itu Romusa tengah melaksanakan pekerjaannya jalur kereta api sepanjang 89 km dari Saketi, Pandeglang hingga tambang batubara di Bayah, Banten. Itu sedikit fakta menarik dan sejarah tentang Bayah. Kira-kira fakta menarik apa lagi yang akan kita bahas? Coba komen.